Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu anusalimu ala rasul karim amma badu. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, asbab-asbab yang akan terlempar dari amal kerja dakwah Nabi, amal nubuah yang dilakukan oleh para nabi. Kenapa hadirin? Karena dakwah ini ini sumber segala kebaikan. Amal ya. Jadi amal itu dakwah. Ibu kebaikan dakwah. Tidak ada dakwah, tidak ada kebaikan. Jadi dakwah ini sebagaimana cahaya. Cahaya itu kebaikan atau hak kebaikan. Nah, yang namanya kegelapan itu maksiat, kejoliman, keserakahan, keakuan, kesombongan, itulah yang namanya kegelapan, hatinya gelap. Maka gelap ini hadirin hanya bisa dirubahnya dengan terang. Diganti dengan terang, datang hak, batin hilang. Datang dakwah, maka segala keburukan yang ada di diri kita, keburukan yang ada di kampung kita, bahkan keburukan yang ada di negara kita akan hilang. Hadirin, kalau Pak di negara ini satu aja orang satu negara Indonesia nih, ada yang imannya kuat sebagaimana imannya Nabi Musa, cukup untuk merubah kegelapan menjadi terang, untuk bisa mendatangkan cahaya kebaikan di satu negara. Jadi di sekarang Pak kita ini belum ada Pak di Indonesia nih orang yang benar imannya sempurna kepada Allah untuk menegakkan hak. Belum ada di Indonesia, belum ada yang dai sebenarnya, belum ada. Satu orang aja Pak, kalau sudah ada satu orang yang benar iman sebagai iman Nabi Musa, itu akan rubah satu negara. Gitu Pak. Jadi memang itu sudah menjadikan rumus Pak. Kita nih gelap nih, bagaimana supaya terang? Gampang kan, tinggal stop kontak, terang. Jadi nggak usah macam-macam, wah gelap, kamu hilang gelap, ambil itu Pak, itu pedang, nggak bisa gelap, tetap aja gelap terus. Ya nggak, stop kontak di setel, maka terang. Begitu juga, datang hak, datang dakwah, kebatilan hilang. Itu rumus hadirin. Nggak bisa, kita ingin baik, bagaimana bisa dia baik? Bagaimana kita bisa baik? Kenapa hadirin? Karena yang tahu tentang kebaikan Allah, yang tahu tentang bagaimana manusia itu baik hanya Allah. Yang tahu tentang bagaimana kamu kita baik hanya Allah. Karena Dia yang menciptakan kita Pak. Mobil Pak itu hancur tabrakan, yang bisa membuat mobil itu hanya pabriknya. Baru bisa diperbaiki itu mobil yang hancur. Begitu yang bisa memperbaiki di kita sendiri Allah, istri kita sendiri di baik Allah. Nah, maka hadirin, kalau ada orang Pak ikut dakwah ini, bertahun-tahun ikut dakwah cara Nabi, belum ada sifat-sifat baik, belum ada keimanan benar pada Allah, ya, masih ada rasa-rasa hatinya yang selalu ingin dipuji, ingin sanjungan, atau masih tersinggung sama orang, itu berarti belum berhasil dakwahnya Pak. Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya Pak. Jadi hasil dakwah itu maka akan merubah sifat-sifat yakin kita benar. Amal kita baik, akhlak kita akan kelembutan akan datang. Itu hasil dari kerja dakwah Pak. Ini ya. Dakwahnya benar cara Nabi, dengan mengharap imbalan dari Allah, dengan kita niat islah diri, maka Allah akan rubah Pak. Hadirin, maka pernah Nabi Isa ini pernah diberitahu sama Allah, wahai Isa, aku akan datangkan suatu kaum yang mana kaum itu dia tidak punya layak untuk dia punya ilmu dalam mengamalkannya. Dia dalam ucapannya kasar dan ilmu tidak ada.
Tapi dia ambil kerjaan nabinya. Ya Allah, bagaimana bisa kaum itu bisa dia ambil kerja itu? Bagaimana dia mungkin? Kalau orangnya kasar-kasar, kemudian gak punya ilmu lagi, bagaimana pula dia bisa ambil kerja nabinya? Ketahui ya wahai Isa, aku akan berikan ilmu yang datang langsung dari aku sendiri. Dan aku berikan kelembutan yang datang dari kelembutan yang ada padaku. Ini Pak. Jadi orang tahun ini Pak, Allah kasih robah. Ahlaknya jadi baik. Ya enggak, Allah kasih kepahaman tentang kebenaran yang datang dari Allah SWT. Ini Pak. Makanya enggak heran Pak. Kalau ada orang yang dia dakwah bertahun-tahun, sifatnya belum terbentuk. Berarti ini dakwahnya dia enggak sesuai dengan arahan. Enggak ikut kemauan. Sebagian orang berobat ke dokter, itu dokter nasihat nggak pernah ditaatin aturannya, obatnya sekian kan, kemudian ya pantangannya apa makan, dia nggak pakai pantangan, obat pun semua dia bisa sembuh kan Pak, orang pasien itu nggak sembuh Pak, malah tambah penyakit begitu Pak. Ini dengan dakwah Pak, ini Allah rubah keadaan rumah tangga akan baik, istri kita akan soleh, bahkan kamu kita akan Allah rubah, ya. Nggak ada Pak amalan, satu amalan bisa merubah keadaan Pak. Keadaan kubur, masar akan baik, sirot, mijan, sampai keadaan. Ini semua dengan amal dakwah Pak. Yang dilakukan cara Nabi. Apa ciri-ciri dakwah Nabi Pak? Ciri-ciri ini. Ada 4 Pak ciri dakwah nih. Ciri Nabi. Baru itu benar cara Nabi. Pertama dakwah dengan harta dan diri. Harta dan dirinya. Amwalikum ampusikum. Harta dan diri itu pertama Pak. Tidak minta imbalan. Kedua tidak minta imbalan. Dia hanya ikhlas kepada Allah. Yang kedua dia minta imbalan. Yang ketiga mendatangi umat manusia, rumah ke rumah, sawah ke sawah, kamu ke kampung, gunung ke gunung, bahkan ke benua Pak. Ini yang ketiga. Yang keempat siap menerima tantangan. Dicaci, diomelin, dia nggak marah Pak. Dimaki-maki, dia sabar Pak. Orang begitu Pak. Diomelin dia nggak ada kesan. Karena yang bikin misinya bagaimana orang taat pada Allah. Bagaimana perlakuan orang Pak, ini orang dakwah ini yang benar-benar melaksanakan dakwahnya Pak, tidak ada rasa dia kesal pada sikap orang. Maka Nabi katakan, kalau aku dakwah kasar, tentu orang akan lari daripada aku. Itu. Kalau aku nih kasar dalam dakwah ini, kata Nabi, mungkin orang lari daripada aku. Itu kan kelembutan Pak. Orang yang tadi menentang Nabi sampai Nabi sabar, menjadi pembela Nabi. Itu kena kesabaran Nabi Pak. Akhlak Nabi yang ada pada Nabi aja. Jadi maka ketika Nabi Musa disuruh dakwah kepada Fir'aun, Allah telah memberikan suatu wejangan, nasihat. Wahai Musa, pergilah kau kepada Fir'aun, dia sudah mulai batas. Tapi dengan kelembutan kau dah sana. Dengan kelembutan kau dah sana. Mudah-mudahan dia jadi mudah-mudahan dia mendapat orang yang menerima kebenaran. Begitu aja deh. Fir'aun aja Pak yang orang jengis, orang yang benar mengaku Tuhan, disuruh lemah lembut dakwah kepada dia. Allah yang memberitakan Pak. Apa kita kepada orang yang bukan seperti Fir'aun? Masa kita kasar sih? Di kelembutan Pak. Penuh kelembutan, kasih sayang, dan hanya mohon pada Allah pertolongannya. Karena dalam doa ini Pak, kita sangat mengharap pertolongan Allah. Dalam doa ini kita sangat mengharap pertolongan Allah Pak dalam setiap keadaan. Maka kerja ini kerjanya Allah Pak. Pada puasa Allah nggak puasa. Sholat Allah nggak sholat, zakat Allah nggak zakat, tapi dakwah ini Allah pun dakwah, Allah pun dakwah Pak. Wallahu, Allah mengajak kamu keselamatan. Jadi kerja dakwah ini kerjanya Allah sendiri Pak. Maka kena kerjaan ini kerjanya Allah, diberikan kepada kekasihnya Allah para nabi. Nah sekarang nabi nggak ada lagi Pak. Siapa yang meneruskan kerja ini Pak? Siapa? Apakah para santri? Apakah kiai? Bukan Pak, semua orang Islam kewajiban. Semua orang mengaku umat Rasulullah kewajiban. Harus dia ambil kerja ini Pak. Kul hadihi sabili ad'u illallah. Ala basiratin ana wa mani tabani. Jadi bukan ana wa mani tua kiai, bukan ana wa mani tua ustad, bukan ana wa santri, tapi aku udah mengikuti. Di dakwah ini semua pengikut Rasulullah Pak. Ada kewajiban. Nah, karena diri sendiri ingin jadi baik. Kalau merasa pengen jadi baik, pengen merasa dapat ridho Allah, pengen dapat surga, ya harus ambil kerja ini. Kalau nggak itu nggak jaminan Pak. Karena ya ingat Pak, agama itu sempurna.
Kalau gak separuh-separuh nggak ada kebahagiaan Pak. Kalau sama agama separuh-separuh, separuh bahagia, separuh menderita. Jadi visi ilmi apa? Yang Allah ingin Pak agama sempurna. Kapatal inas Pak. Bukan bagian-bagian Pak agama. Allah nggak mau apa aja bagi bagian dalam apa, tapi suruhnya visi ilmi apa Pak. Ini baru datang ke kemuliaan, baru datang ke kenyamanan, baru doa-doa kita mudah terkabul, baru masalah kita beres, baik masalah dunia, akhirat beres Pak dengan amal dakwah. Ini Pak. Hadirin saudara, maka ini Pak. Tadi judulnya kan sebab-sebab amal apa yang kita terlempar dari kejauhan ini. Apa amalan Pak? Pertama, ada keinginan untuk sesuatu pribadi kepada dakwahnya. Dia ingin tenar atau dia ingin suatu kekayaan dari dakwah ini. Ya Allah berikan Pak, dia kaya langsung. Dia tenar langsung, tapi Allah nggak dapat. Itu aja salah Pak. Di zaman dulu Nabi ada seorang Pak yang ikut dakwah, ikut perang. Biasa apakah kami boleh hanya inginkan satu panah kamu dapat, tapi kamu dapat ide Allah. Satu panah pun itu nggak boleh Pak. Ingin sesuatu kita dalam ada satu unsur. Jadi kita benar-benar Pak dalam dakwah ini tidak ada unsur apapun, tidak ada unsur pribadi apapun. Hanya lillah, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadirin, sangat bahaya orang dakwah ini kalau hatinya masih kasar Pak. Bahaya Pak. Masih gampang tersinggung. Itu bahaya Pak. Bukannya jadi asbab hidayah menjadi penghalang hidayah ya. Masih gampang tersinggung. Kalau dia marah-marah lagi, wah bahaya Pak. Jadi dalam doa ini kita merasa hati kita bersih, enggak, tidak ada kesel. Maafkan semua kesalahan orang Pak. Maafkan kepada orang yang membenci kita Pak. Maafkan kepada orang yang membenci kita, pada menjadi maafkan dia. Bahkan kita kasih hadiah. Ini akhlak Nabi Pak. Orang yang pernah yang kita pernah dijolimi sama orang Pak, yang dia sama kita selalu dijolimi, apa perintah Nabi Pak? Pertama kita harus santuni dia. Kita harus berikan hadiah sama dia. Ya enggak? Bahkan kita doakan orang itu Pak yang setelah menjolimi kita. Itulah akhlak Pak. Akhlak Pak. Ini ada orang seperti itu Pak. Tidak ada rasa apapun kebencian pada siapapun. Jangan ada kebencian pada siapapun Pak. Ini Pak kuncinya kita dalam dakwah ini. Maka hadirin, maka dalam kita tuh ini nanti Pak kita dengar berita-berita Pak. Oh dakwah Nabi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh nih. Beritanya apa Pak? Bukan berita kebanjiran di suatu kota, bukan beritanya tsunami, bukan beritanya tanah longsor, bukan Pak. Kalau udah kita negara sejauh ini, apa beritanya Pak? Satu kota masih Islam, satu negara Eropa masih Islam, ya, Cina masih Islam semuanya. Beritanya nanti itu Pak. Kalau dakwah kita jangan dengan sungguh-sungguh, dakwah kita dengan sungguh-sungguh ini, beritanya yang menyenangkan, beritanya menggembirakan, beritanya yang enjoy Pak. Tapi dakwah nggak ada. Beritanya apa? Di mana banjir, tanah longsor, perkosa, di mana orang berbuat maksiat. Itu terjadi Pak. Oh dakwah cara Nabi ditinggalkan Pak. Ya ini Pak. Jadi sejarah membuktikan Pak. Bagaimana dulu orang Arab? Bagaimana keadaan Arab hadirin? Masya Allah. Jin aja Pak nggak betah di Arab waktu itu. Jangan pun manusia Pak. Jin aja nggak betah di Arab. Di Mekah. Nggak ada tanda-tanda kehidupan Pak. Nggak ada tanda-tanda kehidupan di waktu itu Pak, di Arab itu, di Mekah terutama. Tapi Allah kirim Nabi di tengah kaum itu yang sedang rusak. Dengan Nabi kerja usaha sungguh-sungguh dalam dakwah Nabi. Allah robah Pak. Masya Allah. Ini sejarah membuktikan Pak. Sehingga dalam kerja Nabi ini, Nabi berhasil mengumpulkan sahabat Pak. Di Haji Wada kurang lebih ada sahabat 124.000 sahabat Pak. 124.000 sahabat yang dihantar ke alam Pak. Dihantar ke Afrika, dihantar ke Ethiopia, dihantar bahkan ke Aceh Pak ada Pak makam sahabat. Dikirim lagi ke Istanbul, kemana-mana Pak. Ke Spanyol kemana kan, sehingga agama ada di mana-mana. Karena mereka ada suatu kesiapan. Mereka disiap dikirim. Ya enggak? Kemanapun dia ada perintah dia jalankan Pak. Kudanya ke timur, kudanya ke barat Pak. Ya pulangnya hanya pulang nama aja. Ini Pak. Nah sekarang Pak masih terus berlangsung. Selama dunia belum kiamat, maka dakwah ini harus tetap berlangsung. Harus dijalankan. Dakwah cara Nabi Pak. Nah yang tadi ya, pertama dia ingin sesuatu dari dakwah. Itu yang terlempar.
ketiga dalam dakwah ini, yaitu dia ada ingin bisnis. Nah ini gak lempar Pak, nggak mau Pak dipakai bisnis dalam dakwah ini, nggak boleh. Masya Allah. Yang ketiga yang bikin terlempar nih, kita pecah hati diantara sesama kerja dakwah. Curiga, saling hujah, maka Allah lempar Pak, PHK, pecah hati karkun. Kalau kita sudah sama kerja dakwah ini sudah saling hujah, saling benci, maka Allah lempar Pak dalam kerja dakwah ini. Allah nggak mau Pak. Sama Bapak kerja nih, perusahaan, Bapak minta permohonan berhenti, ini permohonan diajukan ke bos, minta berhenti, begitu Pak. Orang yang dakwah ini dia saling dia hujah, saling hasut, maka Allah lempar Pak dalam kerja dakwah ini. Allah nggak mau Pak. Allah nggak mau, hanya orang yang tulus, hatinya bersih yang Allah pakai. Ini Pak. Jadi dalam kerja ini supaya kita terus berlangsung nih, tidak ada ganjalan, mulus, dakwahnya dengan ikhlas, ikhlas, istiqomah, baru kita akan mulus ya. Soal apa ya? Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman Pak. Karena kepahaman ini penting Pak. Ya, paham siapa? Pahami sahabat, bukan paham bagaimana guru kita, bukan pahaman pusat kita, bukan Pak. Paham itu sahabat, rujukan sahabat. Jangan apa kata guru, bukan Pak. Nggak ada ini Pak. Guru nggak berjamin, tapi sahabat yang sudah jelas, yang sudah dikatakan wasabikuna aluna mina wajin wa ansor walajina tabaum bi insan. Siapa nikah dengan baik maka Allah dapat ridho dan kita pun ridho pada Allah. Ini Pak. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus ikut orang sukses. Kita ingin bangkrut, gagal, ikut orang gagal. Siapa yang gagal Pak? Fir'aun, Haman, Korun. Itu yang gagal Pak. Tapi yang sukses apa? Para sahabat, tabiin, para suhada, para aulia. Itu Bapak sama kita kemana maunya? Mau yang gagal apa mau yang sukses nih? Kalau yang sukses Pak, itu apa jalannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini doanya Pak. Ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan para nabi. Ini Pak yang kita akan sampai kepada Allah nih. Nah, jalan para nabi, kemudian para suhada, kemudian jalan-jalannya orang muslim, mutakin. Ini Pak jalan-jalan yang Allah ridhoin. Setelah itu nggak ada jaminan Pak. Jalannya yang siratal mustaqim nih, yang lurus ini jalan-jalan para nabi. Nabi itu dakwah semuanya. Kemudian solihin pun dakwah. Kemudian jalan-jalan suhada, para pejuang Islam yang gugur. Nah ini Pak. Nah, mudah-mudahan Pak ya kita diberikan kepahaman sama Allah. Istiqomah kita terus. Jangan sampai kita Pak putus tengah jalan. Ya. Jadi jangan sampai kita terputus tengah jalan Pak. Terus kita istiqomah. Ya, apapun terjadi. Sampai kita atau dakwah. Sampai kita yang meninggal atau kita ditinggal sama apa kita yang Allah ambil. Ini ya. Selamat ya. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.